Jumpa kembali di MD Jerman Inspiration of Life. Hari ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya penderitaan badani adalah cara bagi kita miliki iman serta pengharapan kepada Tuhan. Jadi harus melewati apa ya teman-teman? Jadi derita badani. Nah kita udah benar-benar mentok, nggak bisa punya apapun yang bisa kita perbuat. Akhirnya ya kita apa ya? Berpengharapan hanya berpegang kepada Tuhan dan harus percaya gitu, beriman kepada Tuhan, tidak ada jalan lain. Nah kadang-kadang penderitaan badani itu sering Tuhan jadikan satu cara gitu, bagaimana kita khususnya mungkin yang keras gitu ya, yang keras hatinya gitu, mengeraskan hati untuk bisa takluk sampai taat kepada perintah peraturan Tuhan gitu. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman, dari mulai pasal Matius, kitab Matius teman-teman, kitab Matius pasal 6 ayat 25, 34 ini bicara hal kekhawatiran teman-teman. Jadi dimulai dari hal kekhawatiran, nanti akan terus Tuhan ajak kita untuk masuk ke dalam itu permasalahan itu. Permasalahan yang menghasilkan penderitaan sampai berasa sekali di badan kita teman-teman. Nah cuman nanti oleh roh ya Tuhan bisa sembuhkan kembali. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman. Perikopnya hal kekhawatiran itu, judul perikopnya hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah firman Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, ya. Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu gitu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu gitu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuangnya ke dalam api gitu, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah firman Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Jadi kita harus percaya Tuhan bahwa Tuhan itu ya akan kendalikan kita gitu, akan kontrol kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga itu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Tapi dalam prakteknya gitu, tidak mudah teman-teman. Tetap apa ya, untuk bisa tidak khawatir itu nggak mudah teman. Jadi Tuhan memang apa ya, kuncinya kan bagaimana kita benar-benar bisa beriman, berpengharapan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita gitu. Nah, cuman kalau tidak dimulai dengan bagaimana terjadi hal kekhawatiran yang oleh karena mungkin yang tadi dikatakan permasalahannya banyak gitu. Ya ujung-ujungnya sampai harus menderita badani sampai susah sekali. Nah, rasanya untuk bisa membuat orang taat mengandalkan Tuhan itu nggak mudah dong, untuk beriman dan berpengharapan serta mengandalkan itu tidak mudah. Jadi manusia biasanya ya akan seperti itu, dan khususnya di cerita yang di perjanjian lama teman-teman atau di perjanjian baru di kitab Nasrani Alkitab itu ya banyak teman-teman kejadian-kejadian memang asal muasalnya semua harus mengalami penderitaan maksimal gitu, baru ya akan benar-benar jadi jadi ekstrim gitu ya, ekstrim positif, ya taat akan perintah dan peraturan Tuhan dalam firman-Nya gitu. Ini saya udah bacakan di kitab Matius pasal 6 ayat 25-34 teman-teman. Saya coba cross check dengan kitab Petrus sebenarnya. Kitab 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus sebenarnya, bukan kitab Petrus ya. Kitab 1 Petrus pasal 4
ayatnya 1-6 teman-teman. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah ini dicantum di firman Tuhan ini gini teman-teman. Jadi Yesus sendiri juga mengalami penderitaan badani gitu. Nah cuman apa ya, tanda-tanda kalau kita sudah mengalami penderitaan badani, di sini firman katakan berarti kita telah berhenti berbuat dosa gitu. Jadi apa, kayak orang bener-bener udah mentok di ujung gitu temennya, udah nggak bisa apa-apa gitu. Nah itu biasanya kita berhenti berbuat dosa, tanda-tandanya gitu. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum dan penyembahan berhala yang terlarang gitu. Jadi ya firman Tuhan ingatkan bahwa kalau kita sebelumnya tidak mengerti akan Tuhan gitu ya, biasanya ya kita akan terjebak dalam seperti itu teman-teman. Sebab telah cukup banyak waktu kita pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu. Kita udah lakukan banyak hal yang tidak seperti orang yang tidak mengenal Allah gitu. Kamu telah hidup dalam mabukan, kamu telah dalam rupa-rupa hawa nafsu, jadi kita pengen ini itu. Ya keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang gitu. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu gitu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang-orang hidup dan yang mati gitu. Sebab itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tapi oleh roh dan berhidup menurut kehendak Allah. Nah ini jadi kuncinya di sini teman-teman. Jadi Tuhan bisa biarkan bahkan datangkan permasalahan sampai timbul penderitaan sampai masuk berasa banget ke tubuh kita, ke badan kita gitu. Nah cuman nanti Tuhan akan sembuhkan ini dengan rohnya gitu, dengan roh Tuhan yang ada di dalam roh kita. Roh kita akan menyembuhkan itu gitu ya, roh kita yang akan menyembuhkan penderitaan badani itu gitu. Nah ini kembali lagi teman-teman, kalau kita urutkan yang sering saya sharingkan bahwa manusia itu kan terdiri dari 3 unsur teman-teman. Tapi kalau orang dunia atau orang yang punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi tidak dengan cara yang kurang benar, karena tidak mengerti akan firman Tuhan dan tidak pernah hidup intim dengan roh Tuhan gitu. Nah biasanya ya akan katakan seperti itu teman-teman. Jadi seolah-olah apa ya, benar-benar Tuhan itu ya dipersepsikan sesuai jiwa sendiri saja gitu, pikiran, perasaan, kehendak sendiri aja. Nah ini yang nanti ujung-ujungnya teman-teman, kalau kembali ke sini itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dan berhidup menurut kehendak Allah. Nah orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak mengerti akan adanya roh Tuhan di dalam hidup kita, ya begitu mengalami penderitaan badani ya berhenti teman-teman, habis gitu. Ya bisa mati, ya mati dia berbuat dosa lagi gitu. Tapi kalau bicara orang yang sudah mengerti firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan, justru dihidupkan kembali teman-teman. Bukan mengalami kematian karena ini gitu, karena menderita badani ini, justru hidup oleh karena roh, kekuatan roh itu gitu. Roh itu yang akan ya terus membimbing kita dalam mengerti akan firman Tuhan, dalam hal mampu melakukan firman Tuhan itu. Ya roh Tuhan itu kuncinya teman-teman. Jadi dalam hidup benar itu tidak bisa lari dari 2 hal teman-teman. Bagaimana kita mengerti akan firman Tuhan dan bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan itu. Jadi 2 hal yang terkait dengan firman Tuhan dan juga terkait dengan roh Tuhan itu. Jadi tanpa ada 2 hal tersebut rasanya susah teman-teman untuk bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan itu. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di 2 kitab ya. Kitab Matius pasal 6 ayat 25-34 dan kitab 1 Petrus 4 gitu, pasal 4 ayat 1-6 saya sudah bacakan. Nah sekarang coba saya mulai masuk ke dalam apa yang saya alamin. Saya coba bikin draft gitu, apa yang saya alamin gitu.
Tuhan akan rancangkan permasalahan lewat penderitaan dengan cara datangkan hal kekhawatiran bagi orang pilihannya gitu. Jadi ya saya bilang ya tidak semua orang sih ngalami seperti dipepet untuk mengalami seperti yang dipilih Tuhan gitu. Ya ada yang begitu, atau mungkin ya kembali lagi apa tergantung orangnya gitu. Jadi kalau orang yang dipepet begitu memang tergerak, ya pasti mencari Tuhan. Tapi ada orang yang malah menghindar, ya malah mungkin ada yang ekstrimnya malah jadi frustasi, depresi, bahkan bisa bunuh diri mungkin. Nah ini saya nggak ngerti, sebenarnya kan mereka semua ngalami, teman-teman, ngalami penderitaan begitu sehingga mereka bisa ambil langkah yang lebih ekstrim. Nah cuman kalau yang Tuhan inginkan kan waktu kita mengalami hal-hal seperti itu, ya kita secepatnya berbalik untuk ya mencari Tuhan gitu. Bagaimana kita hidup dengan mencari Tuhan, bagaimana kita hidup dengan mengandalkan Tuhan, bagaimana kita hidup dengan percaya Tuhan. Kan Tuhan pengen seperti itu gitu. Nah jadi kembali lagi, apakah sebenarnya orang sih semua juga dipilih, ditunjuk gitu. Nah cuman apakah memang orang bisa yes atau no, itu apa ada ketergantungan dari kembali ke orangnya lagi gitu. Nah cuman buat saya pribadi ya, kalau orang yang mau merespon solusi kehidupannya dari cara dunia menjadi cara rohani, itu sebutnya orang pilihan, teman-teman. Karena kalau nggak mungkin gitu, kalau nggak terpilih. Dan banyak firman katakan bahwa yang namanya Tuhan datangkan permasalahan itu bukan cuma dibiarkan, atau nggak kebenaran ada permasalahan atau dibiarkan. Karena Tuhan bisa datangkan loh, bisa datangkan permasalahan karena Tuhan memang pilih kita gitu, sudah pilih kita. Nah, masalah membuat nyata akan keberadaan, kenapa Tuhan butuh begitu gitu? Ya karena apa ya? Masalah membuat nyata dan akan keberadaan dan kuasa Tuhan gitu sebenarnya gitu. Jadi lewat kekhawatiran itu kalau kita telusurin lebih lanjut gitu, ya timbul kekhawatiran itu karena permasalahan itu karena penderitaan gitu. Nah ini nanti ujung-ujungnya, teman-teman, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan memang Tuhan itu maha kuasa gitu ya dalam mengatasi hal kekhawatiran yang sedang kita hadapi, dan berani untuk menyambut gitu masalah-masalah baru selama hidup bersama Tuhan. Jadi bukan menghindar, tapi kalau bersama Tuhan itu kita sambut gitu. Ya bukan disongsong, masalahnya disongsong, bahkan nggak khawatir lagi, teman-teman. Jadi setiap ada masalah juga kita akan masuk ke dalam pergumulan gitu, tapi kan bersama Tuhan gitu. Jadi malah permasalahan itu bisa jadi alat belajar bagaimana kita lebih dalam mengerti firman Tuhan, dan bagaimana kita melakukan firman Tuhan gitu, dan kita tahu ujungnya gitu ya, karena kita mengalami firman gitu, mengalami firman Tuhan, mengalami iman apa yang kita lakukan itu gitu. Nah ini tujuan Tuhan seperti itu, teman-teman. Bagaimana kita bukan cuma sekedar mengerti firman Tuhan, tapi kita juga melakukan firman Tuhan sehingga kita mengalami gitu. Nah waktu mengalami ini yang bisa jadi perkembangan secara pengharapan kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan gitu, terus mengandalkan Tuhannya gitu, lebih totally gitu. Ya seperti itu, teman-teman. Hal kekhawatiran selalu timbul oleh karena yang terkait dengan apa yang kita akan makan dan minum serta pakaian gitu yang kita pakai. Jadi firman Tuhan katakan seperti itu, kita pasti grogi itu karena kita hidup itu akan selalu nggak jauh-jauh urusannya dengan makanan, urusannya dengan minum, urusannya dengan pakaian gitu. Nah yang dicari orang-orang dunia ya pada umumnya, atau orang-orang yang berkeyakinan pada umumnya gitu. Berkeyakinan maksudnya kembali lagi berkeyakinan diri sendiri dan belum atau tidak mengenal Tuhan dengan benar gitu, karena hidup hanya oleh jiwa sendiri. Orang yang berkeyakinan atau orang dunia pada umumnya kan orang itu hidup dengan pikiran, perasaan, kehendak sendiri dan dengan jiwa sendiri gitu. Karena mereka benar-benar tidak mengerti apa perintah peraturan Tuhan gitu. Ya dia juga tidak melakukan perintah Tuhannya gitu. Dan kalaupun untuk mengerti juga kadang-kadang mereka orang dunia itu atau orang yang berkeyakinan tidak mengenal dan tidak mengerti gitu firman Tuhan.
Nah, apalagi melakukannya gitu. Ya melakukannya jelas kalau tidak ada roh Tuhan tidak tidak bisa jalan, tidak bisa melakukan gitu. Bagi orang pilihan Tuhan dapat datangkan permasalahan-permasalahan sehingga kita akan terjebak dalam jerat perangkap masalah yang membuat kita menderita sehingga kita terpaksa harus memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan semata ya, oleh karena tidak ada apa dan siapapun yang dapat diandalkan gitu. Jadi problem-problem itu justru permasalahan itu teman-teman, hal kekhawatiran itu ya, oleh karena permasalahan itu mendatangkan derita badani. Nah, oleh karena hal-hal seperti itu gitu ya, kita jadi terpaksa gitu teman, awalnya seperti terjebak ya dalam permasalahan yang memang tidak ada solusinya gitu. Jadi satu-satunya Tuhan bisa ciptakan solusinya ya hanya pasrah mengandalkan Tuhan. Ya, bagaimana cara kita pasrah mengandalkan Tuhan? Nah, akhirnya ya kita masuk ya, harus punya iman percaya kepada Tuhan dan harus bisa punya pengharapan kepada Tuhan gitu. Kalau tidak nggak ada cara lain gitu. Apa dan siapa yang bisa bantu itu nggak ada. Ya, jalannya udah ketutup semua. Nah, ini kadang-kadang Tuhan pakai permasalahan ya, kekhawatiran, permasalahan dan penderitaan badani ini gitu ya, untuk ini teman-teman, jadi berguna gitu. Jadi jangan anggap kalau kita ngadepin permasalahan itu jadi waduh ini kok sial banget ya dapat masalah terus. Loh, cara Tuhan itu salah satunya bagaimana menggunakan permasalahan untuk bisa kita jadi makin beriman dan berpengharapan setelah mengandalkan Tuhan gitu. Jadi ya kita mesti belajar teman-teman bersahabat dengan permasalahan gitu. Karena permasalahan itu tidak semua ujungnya negatif gitu. Apabila digunakan permasalahan itu digunakan secara badani mungkin bisa hasilnya negatif gitu. Tapi secara tubuh ya. Tapi kalau permasalahan itu diantisipasi dengan roh gitu, roh kita itu belum tentu jadi negatif teman-teman. Kalau dengan tubuh iya gitu. Ya permasalahan itu akan menjadi yang menderita badani tadi gitu. Tapi kalau secara roh ya bisa beda gitu. Permasalahan itu justru malah bisa membuat kita lebih dalam mengerti firman Tuhan, lebih berani melakukan firman Tuhan gitu. Karena ya permasalahan tadi teman-teman. Itu jadi dasar permasalahan itu dilihat dari dua sisi. Kalau permasalahan itu karena kaitannya dengan tubuh, dengan badani, ya mungkin jadi menderita ujungnya teman-teman. Tapi kalau kita kaitkan dengan roh gitu ya ini justru malah positif kan. Bagaimana caranya lewat permasalahan ini kita bisa mengembangkan pengertian firman Tuhan kita dan juga keberanian kita melakukan firman Tuhan gitu teman-teman. Nah, menderita sampai alami penderitaan badani, maka firman katakan kita telah berhenti berbuat dosa sehingga sisa waktu hidup kita jangan dipergunakan menurut keinginan kita sebagai manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan gitu. Nah, ini lewat penderitaan badani ini firman Tuhan katakan berarti kita stop berbuat dosa gitu. Kenapa? Ya kayak orang kapok kali teman-teman. Ya memang jadi apa ya ceritanya, kalau cerita dengan waktu kita belum menderita badani kan kita kayak semena-mena seenaknya aja kan, yang tadi firman katakan ya bisa seperti memenuhi nafsu duniawi, ya bermabok-mabok ini itu gitu. Tapi begitu kita mati gitu, maksudnya menderita badani, kan jadi dosanya berhenti. Kenapa berhenti? Karena kapok gitu, karena nggak berani, nggak mau ngulang lagi. Nah, kalau memang kita sudah merasa seperti itu, ya firman katakan ya ayo dong kita sekarang berubah. Bagaimana jangan hidup menurut keinginan kita gitu sebagai manusia yang hidup dagingnya gitu. Tetapi coba kita belajar itu menurut kehendaknya Tuhan. Tuhan inginnya apa gitu. Nah, kalau bicara Tuhan inginnya apa, ya balik lagi kita mesti mengerti firman Tuhan. Ya kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, balik lagi kita harus bisa mampu melakukan firman Tuhan. Jadi kuncinya bolak-balik ada di situ teman-teman. Bagaimana caranya kita mendalami pengertian akan firman Tuhan, dan bagaimana caranya kita berani untuk melakukan firman Tuhan. Ya kunci di situ. Tanpa itu ya kita kembali ke seperti orang dunia atau orang yang keyakinan saja gitu tuh. Nah, selama kita hidup, banyak waktu yang kita telah pergunakan melakukan kehendak orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ya telah hidup dengan berbagai hawa nafsu,
dan keinginan serta berharap terlarang gitu. Jadi selama kita hidup ya begitu dong. Banyak waktu yang kita sudah telah dipergunakan ya. Jadi kalau sebelum kita mengerti firman Tuhan lebih dalam ya manusia pada umumnya gitu dong. Ya melakukan hal-hal yang duniawi gitu, atau dengan yakinnya ya melakukan hidup sesuai pikiran perasaan sendiri. Jadi akhirnya kebenaran itu adalah kebenaran dari jiwa sendiri gitu, bukan kebenaran yang dari Tuhan, tapi kebenaran dari jiwa sendiri. Nah ini yang mestinya kalau kita sudah mengalami derita badani, menderita secara tubuh kita, ya harusnya berhenti teman-teman. Berhenti ya, karena yang dikatakan ya kapok tadi gitu, mesti mencari satu hal yang baru yang bisa lebih menyelamatkan hidup kitanya gitu. Nah, Tuhan rancang dan kehendaki kita dapat hidup oleh Roh agar tidak berbuat dosa lagi dengan dibiarkan alami derita tubuh, sehingga jiwa akan arahkan tubuh untuk menuruti kehendak roh kita yang sudah menyatu dengan roh Tuhan itu. Nah ini kunci akhirnya gitu teman-teman. Jadi kalau seandainya kalau kita kembali ke manusia itu secara unsurnya ada tiga, ada bicara tubuh, jiwa dan roh. Tapi kan di sini orang-orang dunia tidak mengenal teman-teman. Orang dunia itu tidak mengenal manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Ya orang dunia itu ya yang belum mengenal atau tidak mengenal Tuhan itu ya cuma tahu bahwa manusia terdiri dua aja, ya tubuh dan jiwa saja. Nah, saya pikir orang keyakinan pun sama teman-teman. Orang keyakinan itu tidak menghidupkan roh Tuhan, sehingga tidak beda jauh dengan orang dunia. Ya bagi orang yang punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi kurang benar karena tidak dengan dasar firman Tuhan dan tidak menghidupkan roh Tuhan, ya saya pikir posisinya sama teman, sama aja dengan orang dunia gitu. Cuman bedanya orang berkeyakinan itu dengan yakinnya ya mengatakan bahwa dia percaya Tuhan, dan dengan yakinnya mereka mengenal Tuhan gitu. Padahal kalau bicara yakin percaya Tuhan dan yakin mengenal Tuhan tanpa dasar firman Tuhan, rasanya ya nggak masuk akal teman. Ya nggak, kalau menurut saya nggak ada beda dengan orang dunia gitu. Cuman bedanya mungkin yang satu dunia murni gitu, orang dunia murni karena belum atau tidak mengenal Tuhan. Yang satunya orang rohani yang dunia gitu loh. Yang satu dunia murni, yang satu orang rohani yang dunia. Karena apa? Karena tidak punya prinsip-prinsip dasar rohani. Ya mereka lebih lari ke prinsip-prinsip dasar yang duniawinya gitu. Nah, orang-orang seperti ini akhirnya ya akan terjebak dengan pola-pola pemikiran-pemikiran duniawi gitu. Ya, nah waktu dengan pemikiran duniawi ya dia hanya memiliki tubuh dan jiwa, ya otomatis yang berpikir itu ya jiwanya gitu. Ya orang ini akan berpikir, berperasaan, berkehendak ya seperti keinginannya masing-masing sendiri gitu. Ya, dimana nanti tubuhnya yang diperintah untuk ngikutin itu teman-teman, ngikutin perintah yang dari jiwa sendiri itu gitu. Nah beda sama orang yang rohani. Kalau orang rohani kan dasarnya kan apa yang dilakukan dalam hidup itu ya adalah melakukan firman. Nah waktu melakukan firman berarti orang yang rohani itu akan harus mengerti akan firman Tuhan. Nah waktu si orang rohani ini mengerti akan firman Tuhan, ya otomatis dia akan berjuang untuk hidup melakukan firman-firman tersebut gitu. Nah untuk seperti ini ya orang-orang rohani butuh ya akan roh Tuhan gitu. Roh Tuhan yang bisa memberi pengertian yang benar gitu akan firman Tuhan, dan juga sekaligus bisa memberi kekuatan teman-teman untuk dalam hal melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini bedanya gitu teman-teman. Jadi kalau saya lihat garis besarnya itu ya kalau kita simak gitu ada ya gampangnya secara makro dibagi tiga teman-teman. Ada orang yang tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan, itu satu kelompok gitu. Satu kelompok lagi orang yang punya keyakinan teman-teman. Orang yang punya keyakinan yang tadi saya katakan bahwa dia percaya Tuhan, dia juga yakin mengenal Tuhan gitu. Meskipun tidak dengan dasar pikiran perasaan kehendak Tuhan, tapi ya dengan pikiran perasaan kehendak manusia itu sendiri gitu. Nah ini yang salah kaprah kan. Dasarnya karena tidak didasari dengan adanya firman Tuhan, dan juga tidak didasari dengan adanya roh Tuhan gitu. Nah itu. Yang ketiganya baru mungkin orang-orang yang rohani, dan orang-orang rohani ya orang yang benar-benar mendalami
pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan. Nah, tapi di dalam kelompok ketiga juga teman-teman, kalau kita mau lebih detailkan lagi, ini juga di kelompok ketiga itu jangan-jangan bisa kepecah dua gitu. Ada orang yang mengenal mengerti akan firman Tuhan, tapi tidak berani melakukannya. Itu ada teman-teman. Jadi akhirnya cuma teori-teori aja. Jadi kalau kita bagi mau detail ya baginya bukan 3, jadi 4 teman-teman. Ya, jadi nomor 1 berarti orang yang kelompok yang tidak atau belum mengenal Tuhan. Kedua berarti orang yang punya keyakinan teman-teman. Ketiga 3A gitu kan, atau nomor 3 ini kelompok orang-orang yang mengerti firman Tuhan tapi tidak berani melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah, kelompok yang 3B atau nomor 4 adalah kelompok yang benar teman-teman. Berani lebih dalam mengenal mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan juga. Oleh karena apa? Karena mereka sudah menghidupkan roh Tuhan untuk lebih mengerti firman Tuhan secara rancangan kehendak Tuhan, dan juga berani melakukan firman Tuhan karena ada kekuatan roh Tuhan di dalam dia gitu. Nah, ini jadi kuncinya kembali lagi mestinya yang 3B gitu ya. 3B atau nomor 4 itu adalah yang terbenar teman-teman, yang terbaik dan terbenar gitu. Jadi bagaimana kembali lagi kita harus mendalami pengertian firman Tuhan gitu. Kita juga harus melakukan firman Tuhan, tapi supaya mengerti firman Tuhan yang benar ya berarti harus menghidupkan roh Tuhan. Supaya berani maksimal melakukan firman Tuhan ya juga harus hidupkan roh Tuhan gitu. Nah, kalau sampai sudah seperti itu berarti kelompok yang 3B atau 4 itu adalah kelompok orang-orang yang sudah memang melakukan firman Tuhan sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Ya, bukan cuman kira-kira sendiri seperti orang yang keyakinan tadi gitu. Nah, ini yang harus kita perjuangkan teman-teman. Jadi kembali lagi coba lembutkan hati kita teman-teman untuk bisa lebih taat ya, lebih percaya, lebih beriman, lebih berpengharapan ke Tuhan, lebih ngandalin Tuhan. Ya apabila memang dalam hidup kita mengalami begitu teman-teman. Ya dimulai dari hal kekhawatiran gitu. Ya kita nggak usah sedih gitu. Memang ada satu cara Tuhan yang bisa lewat kekhawatiran itu ya akan bertemu dengan Tuhan. Nah, dari kekhawatiran itu kenapa ya kembali lagi kan timbul banyak permasalahan gitu. Nah, yang tadi dikatakan permasalahan pun tinggal dilihat dari sisi mana. Kalau permasalahan itu dari sisi tubuh mungkin menimbulkan derita gitu. Tapi kalau cerita permasalahan itu dari sisi roh, justru kita harus berterima kasih terhadap permasalahan itu, karena kita dengan lewat permasalahan itu kita malah dibangun oleh Tuhan gitu, dibangun lebih positif gitu. Nah, ini cerita dari mulai kekhawatiran, timbul permasalahan, dan biasanya berlanjut teman-teman. Kalau kita nggak kapok, nggak gampang, kita degil gitu ya. Ya kalau kita degil ya pasti ada timbul lagi urutannya khawatir, permasalahan, ya timbul di penderitaan badani tadi teman-teman. Ya akan seperti itu gitu. Nah, lewat proses penderitaan badani itu firman katakan kita jadi kapok, ya berhenti berbuat dosa. Akhirnya kita berubah teman-teman. Belajar berubah untuk tidak seperti yang sudah dilakukan seperti orang dunia pada umumnya, atau dilakukan oleh orang yang punya keyakinan gitu. Jadi kita berubah, yang meninggalkan cara-cara hidup lama kita menjadi cara-cara hidup baru. Nah, untuk mencari cara hidup baru ini ya kembali ya bagaimana caranya gitu, lewat permasalahan tadi, lewat kekhawatiran, lewat permasalahan, lewat penderitaan badani ini, sehingga kita stop berbuat dosa. Akhirnya kita mulai masuk ke dalam pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Ya, kita mulai gitu menghidupkan firman Tuhan, kita mulai mengerti bahwa ada roh Tuhan, kita minta pengertian firman Tuhan dari roh Tuhan ini, kita tahu bahwa untuk melakukan firman Tuhan juga butuh bagaimana minta roh Tuhan untuk kuat melakukan firman Tuhan ini. Nah, akhirnya waktu seperti ini teman-teman, jadi ya kita jadi berubah teman-teman. Ya, yang tadinya berbuat dosa dalam arti kata hidup dengan tidak melakukan firman Tuhan, makanya berdosa gitu. Nah, dengan kejadian pengenalan pengertian akan firman Tuhan, ya kita belajar hidup tidak berdosa lagi teman-teman. Ya bagaimana kita hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan. Nah, akhirnya tidak berdosa gitu. Nah, waktu kita sudah masuk ke dalam melakukan firman Tuhan gitu. Nah, ini akan berkembang lagi, jadi tidak melakukan seperti yang daging inginkan,
ya tidak melakukan seperti yang manusia yang tidak mengenal Tuhan lakukan, manusia yang berkeyakinan lakukan. Tidak, kita tidak seperti itu. Kita jadi akhirnya jadi pelaku firman, teman-teman. Nah, waktu kita menjadi pelaku firman, ya otomatis kan keselamatan yang dari Tuhan mulai terjadi, teman-teman. Dan semakin kita menggeluti firman Tuhan, semakin kita berani melakukan firman Tuhan, ya akhirnya kita makin mengalami firman Tuhan, teman-teman. Nah, waktu kita semakin mengalami firman Tuhan, ya otomatis kita jadi lebih dalam terus gitu. Nah, sampai ujung-ujungnya kita malah diharapkan Tuhan itu tidak hanya berhenti sebagai pelaku firman, tapi Tuhan ingin kita juga sebagai orang yang mengajarkan firman gitu. Nah, apa bedanya yang saya sering jelaskan, orang yang melakukan firman, ya umumnya orangnya pasti masuk ke dalam surga gitu, jadi warga surga. Nah, tapi kalau cerita mengajarkan firman, atau mungkin kalau di market sekulernya gitu, di dunia sekulernya, di marketplace-nya seperti kita pengusaha atau orang karir, ya berarti bukan mengajarkan firman, tapi memberitakan firman gitu. Jadi menyaksikan kehidupan kita bersama Tuhan yang sesuai firman Tuhan gitu. Nah, ini yang kita saksikan, itu sudah kategorinya mengajarkan, teman-teman. Apabila kita sudah mengajarkan gitu, ya berarti mengajarkan dalam arti kata, kalau mentor rohani benar-benar wujudnya mengajarkan teori rohani. Kalau kita sebagai orang pengusaha atau orang karir, ya kita bicara mengajarkan itu dalam bentuk memberitakan kesaksian hidup kita dengan firman Tuhan dan Tuhan gitu. Nah, ini kategori sudah mengajarkan, teman-teman. Nah, waktu mengajarkan ini, firman katakan ya kita akan masuk ke dalam tim pengelola Tuhannya gitu, untuk ya bagaimana ngelola warga-warga surga tadi gitu. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kembali lagi ya, di sini saya tekankan pagi ini gitu, bahwa permasalahan itu, ya penderitaan badani itu, kalau kita berhenti hanya di kisaran tubuh kita, ya akan jadi nggak ada nilai plusnya, teman-teman. Tapi kalau misalnya penderitaan badani ini kita lanjut, misalnya masuk ke dalam area roh gitu, bukan ke tubuh gitu, tapi dibawa ke arah roh. Nah, justru ini yang firman katakan, kita dengan mengalami penderitaan badani itu malah stop dosanya. Ya berarti kita mulai mencari hal-hal yang tidak berdosa gitu. Ya, kalau tidak berdosa kita akan mencari ya sebagai pelaku firman yang taat perintah peraturan Tuhan. Nah, ini nanti kita bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang hendaki, ya itu kita hidup dapatkan keselamatan akhirat dalam surga. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.